Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di material teknik 1 kelas C. Seharusnya kemarin kita sinkron, cuman karena memang hari libur nasional sehingga memang tidak ada kelas. Sehingga hari ini saya rekamkan video untuk pertemuan kita seharusnya kemarin. Teman-teman mahasiswa, untuk material teknik 1 kelas C kita sudah melalui 6 minggu perkuliahan, baik itu sinkron maupun asinkron, dengan materi-materi yang sudah disiapkan di Elitak. Harapannya adalah teman-teman mengikuti dan melaksanakan semua tugasnya, karena minggu ke-7 adalah minggu yang saya siapkan untuk teman-teman persiapan buat UTS. Minggu ke-8, minggu depan adalah minggu UTS, teman-teman melakukan UTS. Nah, akan saya sampaikan bagaimana proses pelaksanaan UTS-nya dan apa yang perlu teman-teman persiapkan. Sebelumnya saya berikan sedikit resume atau rangkuman apa yang sudah kita lalui di 6 minggu ke belakang. Minggu pertama kita sudah melakukan kontrak perkuliahan, rencana yang kita pelajari di mata kuliah ini apa aja, selesai. Lalu di lingkup material teknik saya sudah berikan materinya, silahkan dipelajari rekamannya apa saja. Lalu sifat-sifat material. Jadi inti dari mata kuliah ini yang paling penting adalah di sifat-sifat material. Jadi kalau teman-teman sudah paham betul apa itu sifat-sifat material, baik itu sifat fisik maupun sifat mekanik, terutama sifat mekanik karena kita mechanical engineering, so we will talk about all about mechanical properties, sifat-sifat mekanik. Seperti itu. Kalau di lingkup material ada logam, non-logam, logam ferus, logam non-ferus, logam yang berurusan dengan besi yang tidak ada besinya, ada yang non-logam, plastik, keramik, komposit, segala macam. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan kedua. Di sifat-sifat ini, teman-teman perlu saya sampaikan yang perlu penting untuk diperhatikan adalah ini. Ini adalah resume dari macam-macam sifat mekanik. Teman-teman minimal harus tahu ini. Sifat mekanik material, kekuatan. Material yang kuat itu material yang apa sih? Material yang tahan terhadap beban atau tegangan. Kekerasan, material yang keras itu tahan terhadap goresan, tekanan, penetrasi, indentasi. Ketangguhan, material yang tahan terhadap beban kejut. Oke, ini adalah 3 sifat mekanik yang paling sering digunakan dalam penelitian atau dalam bidang teknik mesinan, aplikasi teknik, dan ini yang harus teman-teman tahu. Di material yang kuat itu material yang tahan terhadap beban atau tegangan. Jadi suatu logam, misalnya materialnya logam, diberikan beban, dia akan tahan terhadap beban itu. Sampai dengan kapan? Misalkan beban itu semakin besar, maka nanti akan menyebabkan material itu akan berubah bentuk, atau mungkin langsung pecah, atau mungkin terpuntir, atau ya mengalami perubahan bentuk, intinya lebih tepatnya. Itu material yang kuat. Seberapa tahan dia sampai dengan hal itu terjadi. Kekerasan lebih kepada permukaannya dan terhadap goresan, tekanan, penetrasi adalah tekanan dari atas. Indentasi semacam seperti disuntik, diberikan tekanan dari atas yang besar. Itu kekerasan lebih identik pada sifat pada permukaan. Contoh misalkan material yang keras itu adalah keramik yang digunakan di ubin. Nah, itu material yang keras. Lalu kaca. Makanya kalau misalkan teman-teman di tempat fotokopi atau di tempat stationery ada kaca atau mungkin bahan yang lain yang digunakan untuk sebagai alas untuk motong-motong menggunakan cutter untuk motong kertas misalkan. Alasnya mesti menggunakan alas yang keras karena dia tahan terhadap goresan. Itu sifat keras. Tangguh adalah material yang tahan terhadap beban kejut. Jadi kalau diberikan beban kejut, dia bisa menahan bentuknya, menahan posisinya tanpa dia bengkok. Itu. Nah, bagaimana kita mengetahui kekuatan, kerasan, ketangguhan? Jadi material ini kuat, material ini keras, material ini tangguh. Jadi kekerasan, kekuatan, ketangguhan itu sifatnya bisa dihitung. Jadi ada angkanya. Jadi besi ini kuat, plastik ini lunak. Tidak seperti itu. Tapi misalkan besi pun ada kekuatannya sendiri. Besi kekuatannya misalkan 37 kg force per mm persegi. Jadi ada angkanya. Lebih kuat mana ini sama ini harus diukur dulu. Ada pengujiannya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut masalah pengujian untuk kekuatan, kerasan dan ketangguhan di setelah UTS.
seperti itu. Ada sifat lagi plastis, elastis. Nah, ini elastis itu seperti kita udah pernah dengar secara familiar ya. Elastis adalah sifat material yang kalau kita berikan beban dia berubah bentuk. Misalkan karet, gelang, atau pentil. Kita berikan gaya tarik, ketika ditarik maka dia akan berubah bentuk. Tapi ketika gayanya dihilangkan, tarikannya dilepas, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Itu yang disebut dengan elastis. Antonim atau lawan dari elastis adalah plastis. Plastis itu dia sama, ketika ditarik dia berubah bentuk. Tapi ketika dia beban tarikannya dilepas, dia tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Itu adalah plastis. Nah, ini berhubungan dengan sifat ke-8 dan ke-9, ulet dan getas. Ini saling berlawanan. Ulet itu adalah sifat dari suatu material yang bisa berdeformasi plastis, artinya tidak mudah patah. Walaupun diberikan beban, dia bentuknya berubah, tapi nggak patah. Contoh besi. Besi diberikan gaya, diberikan beban, ternyata dia bengkok, tapi dia nggak patah. Nah, artinya besi itu sifatnya ulet, seperti itu. Beda dengan kayu, misalkan ada satu batang kayu, diberikan gaya tarik, atau diberikan gaya ya dibengkokkan, langsung patah, klak. Nah, itu namanya getas, tidak mampu berdeformasi plastis. Seperti itu. Nah, di sini kata kuncinya ada plastis lawan dari elastis, ulet lawan dari getas, kuat lawan dari lunak, juga ada deformasi. Ini adalah sifat-sifat utama yang teman-teman perlu perhatikan dan harus sudah paham maksudnya di mata kuliah ini. Karena sifat-sifat ini akan menjadi kunci di mata kuliah yang berbasis material teknik di semester ke depan. Contohnya misalnya material 2 kita masih pelajari, metalurgi fisik kita masih pelajari, perlakuan panas kita juga masih pelajari, pasti berhubungan dengan sifat-sifat material. Karena basically yang namanya material teknik itu adalah suatu ilmu bagaimana kita bisa merekayasa suatu material agar bisa naik kualitasnya. Kualitasnya naik dengan cara apa? Meningkatkan sifat-sifat mekaniknya. Cara sederhananya seperti itu. Ini terkait sifat-sifat mekanik material. Lalu kita belajar lagi tentang struktur mikro. Struktur mikro. Jadi misalkan struktur mikro itu adalah bagaimana kita bisa melihat suatu material dari skala mikro. Caranya gimana? Diambillah material itu, ambil sampel, secara sederhana kita taruh di mikroskop, kita zoom. Di zoom in sampai dengan perbesaran tertentu sehingga kita bisa melihat struktur mikro dari material. Well, saya memberikan contohnya aja, nggak usah teori-teorinya pada teori atom sebenarnya. Cuman saya tidak sampaikan itu, langsung aja. Nah, ini struktur mikro. Jadi kalau suatu logam atau non logam apapun, kalau misalkan di zoom akan kelihatan seperti ini. Ini akan kelihatan butiran-butiran ini. Nah, butiran-butiran ini adalah terdiri dari fase namanya. Fase ini merupakan fase. Misalkan pada baja, dia mempunyai fase perlit, dia punya fase ferrit, dia punya fase austenit dan macam-macam. Nah, ini bulatan-bulatan ini adalah butiran. Butiran-butiran inilah yang menentukan material itu nanti akan jadi material yang getas kah, jadi material yang ulet kah. Karena butiran-butiran ini, terutama garis-garis ini disebut dengan batas butir. Ya, garis-garis ini disebut dengan batas butir. Batas butir ini adalah merupakan pusat terjadinya konsentrasi tegangan pada suatu material. Contoh misalnya ini besi. Kalau bahasa teoritisnya kita bisa bilang material ini merupakan material yang ulet. Bisa dilihat dari mana? Dia butiran-butirannya ukurannya kecil, banyak dan mampat. Jadi sehingga ketika diberikan gaya, dia masih ada tegangan di antar grain boundary, batas-batas butir ini. Seperti itu. Nah, material yang getas seperti apa? Material yang getas adalah material dengan ukuran butiran yang besar dan jumlah butirannya kecil. Jadi 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Sehingga ketika dia diberikan gaya langsung patah di tengahnya. Ini tidak ada kekuatan di antar butirannya. Teorinya seperti itu. Itu setiap material mempunyai
karakteristik yang berbeda-beda. Ya, lihat aja di sini banyak material bentuknya berbeda-beda. Ini contohnya lo ada ini besi cor kelabu, ini besi cor nodular, baja, aluminium, macam-macam. Ini struktur mikro, tujuannya kita belajar struktur mikro adalah untuk itu, biar kita bisa mengetahui lebih dalam tentang sifat-sifat mekanik dari material. Lalu kalau kita belajar tentang struktur kristal material. Struktur kristal material itu adalah, jadi misalkan kalau kita zoom lagi struktur mikro, kita lihat dalamnya lagi dengan skala atom, bahwa kita mengetahui bahwa yang namanya material itu terdiri dari atom-atom yang tersusun dengan serangkaian-rangkaiannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang namanya struktur mikro itu struktur kristal itu terdiri dari unit cell dan space lattice. Nah, ini misalnya di sini kita bisa lihat, ini contohnya adalah suatu struktur kristal dari material. Bulat-bulat ini adalah atom-atom yang tersusun dengan space lattice secara teratur dengan ukuran-ukuran tertentu. Itu. Kenapa ini besar, kenapa ini kecil? Ya, karena atom mempunyai diameter yang berbeda-beda tergantung unsurnya. Misalkan besi itu terdiri dari Fe dan C secara umum. Oke, Fe besarnya ukurannya berapa, diameternya, C ukuran atomnya berapa, seperti itu. Ini tersusun secara bagus, secara teratur dengan space lattice, garis-garis yang sudah terkoordinasi dengan baik. Oke. Setiap material mempunyai struktur kristal yang macam-macam. Contohnya di sini ada kubik atau kubus berbentuk seperti kubus, lalu ada tetragonal, rombohedral, ortorombik, pentagonal, macam-macam. Nah, secara umum kalau kita belajar tentang besi dan baja, kita akan belajar banyak tentang kubik. Jadi kubik pun ada yang namanya FCC, ada yang namanya BCC. Ini face center kubik, body center kubik. Di mana face center kubik itu adalah banyak atom terdapat posisinya di face atau di bagian sisinya. Di tengah-tengahnya intinya tidak ada. Sedangkan BCC, body center kubik, itu ada di tengahnya satu inti, setelah itu di pinggir-pinggir, tidak ada di bagian sisi. Nah, FCC dan BCC ini bisa terjadi juga pada satu besi atau satu baja tertentu, lalu diberikan perlakuan panas. Kalau sudah dipanaskan, maka dia fasenya berubah dari FCC menjadi BCC. Kalau didinginkan, dia berubah. Nah, itu tergantung dari karakteristik masing-masing material tersebut. Itu. Ini pasti dengan perubahan dari FCC ke BCC, dari BCC ke FCC, mempengaruhi lagi-lagi mempengaruhi ukuran kristalnya, deformasinya, akhirnya berujung pada sifat mekaniknya berubah. Itu. Jadi kita melihat suatu material dari sudut pandang yang paling dalam. Adanya perubahan di struktur kristal ini, lalu terjadinya deformasi, adanya dislokasi, membuat pergeseran, perubahan dari ukuran butiran. Ukuran butirannya berubah, kemampatannya berubah, densitasnya berubah, maka sifat mekanik dari suatu material itu akan berubah. Pada intinya seperti itu. Informasi terkait struktur kristal. Lalu di pertemuan ke-6 kita ngomongin masalah material baja dan besi. Jadi di sini secara umum saya sampaikan perbedaan antara besi dan baja. Jadi besi dan baja itu berbeda. Kalau teman-teman misalkan tahu di perumahan ada orang ngelas bikin pagar atau tralis atau kanopi, itu mesti teman-teman bilangnya itu adalah besi. Ya kan? Besi holo, misalnya di pasar loak atau tempat besi-besi itu mesti bilangnya besi holo, besi buat pipa, ya kan? Nah, itu adalah bahasa yang sudah salah kaprah, yang sudah kita gunakan dari zaman dahulu kala. Sebenarnya yang teman-teman tahu masalah pagar, tralis, kanopi itu engineeringnya itu adalah steel, adalah baja. Lalu disebut dengan besi itu apa? Besi itu adalah dengan kadar karbon di atas 2% dan proses pengerjaannya adalah dengan menggunakan pengecoran. Jadi besi itu adalah yang dicor. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ada pada diagram fase
Fe3C. Ini adalah diagram kunci dari besi dan baja. Nih, bisa dilihat di sumbu X bawah ini adalah persentase 0 sampai 6,67%. Ini adalah persentase dari karbon. Karena besi itu selalu nempel dengan karbon. Kadar karbon ini mempengaruhi sifat-sifatnya. Semakin banyak karbonnya, maka semakin keras dan semakin kuat sifat mekaniknya. Lalu atas ke atas sumbu Y itu adalah temperatur. Yang kanan itu derajat Celcius, yang kiri derajat Fahrenheit. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika besi itu punya kadar karbon antara 0 sampai 2%, maka dia disebut dengan steel. Ya, saya ulangi, bukan besi. Ketika Fe, ferrum, unsur Fe mempunyai kadar karbon 0 sampai 2%, maka dia disebut dengan steel atau dengan baja. Yang teman-teman ketahui, benda-benda tadi yang saya sebutkan di perumahan ada pagar, tralis, kanopi, itu adalah baja atau steel. Sedangkan persentase di 2% sama dengan 6,67 disebut cast iron atau besi cor karena proses pembuatannya dengan cara dicor. Dia mempunyai keandalan yang bagus, kekuatannya gede, kekerasannya gede, dan juga dia bisa ulet, sangat ulet. Makanya kalau contohnya besi cor itu biasanya digunakan pada benda-benda yang menderita banyak sekali beban, tegangan, dan gesekan. Contoh, proses sistem pengereman pada mobil itu terserah, bisa yang cakram ataupun yang tromol, bisa menggunakan flywheel ataupun yang menggunakan brake drum. Nah, flywheel, brake drum, lalu kaliper, semua as-as yang digunakan pada proses pengereman pada mobil itu sistem kaki-kaki itu bahannya dari besi cor karena dia menderita beban yang sangat gede sehingga butuh material yang kuat, keras, dan sangat ulet. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan kaki-kaki pada mobil kita menggunakan baja, kita menggunakan besi holo, ya, baja holo berarti ya, seperti yang digunakan pada keramik, ya, pada perumahan, pada kanopi. Nah, tidak bisa kita gunakan pada mobil. Jelas karena besi cor itu sifat mekaniknya dia lebih tinggi. Seperti itu. Jadi secara umum ini yang perlu saya sampaikan perbedaan antara besi dan baja. Jadi kalau orang engineering bilangnya adalah baja, bukan besi. Ya, yang teman-teman bilangnya di pasar bilangnya besi, itu sebenarnya adalah steel atau baja. Itu adalah perbedaan antara steel and iron, perbedaan antara baja dan besi, seperti itu. Nah, contoh lagi stainless steel, baja tahan karat. Itu dia masih ada di lingkup ini. Kadar karbonnya antara 0 sampai dengan 2%, tapi ada tambahan unsur sehingga dia bisa stainless, bisa tahan karat. Ada tambahan unsur. Apakah unsurnya itu? Ada mangan, ada zinc, ada Cu, macam-macam. Nanti akan kita pelajari juga. Ini secara umum gitu perbedaan antara besi dan baja. Lalu di pertemuan ke-7 ada kuis yang harusnya teman-teman kerjakan kemarin, tapi akan saya undur ke hari ini sehingga teman-teman bisa melaksanakan kuisnya hari ini. Ada 10 soal, silakan dicari informasinya, jawabannya, cari dari sumber manapun, silakan ditulis, ya kan? 10 ini silakan kerjakan dengan cara tulis tangan di folio bergaris, nama NBI di pojok kiri atas. Deadline-nya 21 Oktober hari ini pukul 12 siang nanti. Nah, surprise-nya adalah 10 soal ini adalah kisi-kisi utama dari UTS minggu depan. UTS minggu depan sifatnya buku terbuka, ujian tertulis, tulis tangan sesuai dengan waktu UTS. Soalnya insya Allah tidak jauh-jauh dari sini. Jadi teman-teman dengan mengerjakan kuis ini insya Allah sudah termasuk belajar mempersiapkan diri untuk UTS minggu depan. Lalu UTS-nya di mana? UTS-nya adalah lewat Siakat. Jadi ada di Siakat, teman-teman bisa mengakses di sini, portal forum evaluasi semester. Nah, contoh di sini material teknik A saya sudah siapin tempatnya. Untuk material teknik C akan segera saya siapkan. Saya buka ini contohnya UTS. Nah, teman-teman bisa upload di sini. Jadi lewat Siakatnya masing-masing, uploadnya di sini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Tuh, contohnya ini material A, waktunya adalah 25 Oktober, mulainya jam 8.40 sampai dengan jam 10.45. Sebenarnya 10.20, cuman saya berikan tambahan waktu 25 menit lagi untuk ya teknis upload apa segala macam seperti itu. Tuh. Nah, saya bisa ngecek di sini, saya bisa memberikan nilai di sini kalau teman-teman sudah mengumpulkan. Seperti itu. Harapannya teman-teman siap baik secara materi maupun secara mental. Kalau secara UTS jangan lupa juga bayar SPP bulan Oktober sehingga teman-teman bisa langsung melaksanakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan kuis, selamat belajar. Intinya lagi-lagi ini 10 soal ini adalah kisi-kisi dari UTS minggu depan. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan UTS minggu depan. Tuh, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.